menjawab kegelisahan teman-teman. Saya termasuk orang yang gelisah. Jadi nggak cuma menyertakan mereka ikut kajian, tapi kita harus ada saling rasa simpati, peduli, perhatian. Jadi support system support ya. systemnya. Dia ada kajian pranikah. Wah ini Antara kamu dan ibu juga ya. Ini akan kita potong jadi potongan reels ya antara kamu dan ibu. Mencari ini apa ridhonya ibu. Halo teman-teman, welcome back to podcast Let's Talk. Pada episode kali ini kita akan ngobrolin soal komunitas bagi pemuda baik di Kota Malang yang mewadahi para pemuda untuk berkembang dan juga berdaya. Nah, kayak apa sih komunitas ini dan apa aja program-programnya? Langsung aja kita ngobrol bareng dengan Mbak Etna. Halo. Halo Mbak. Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah. Kenalan dulu. Siapa sih sosok Mbak Erna ini? Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eren, salah satu. Eren, mohon maaf. Nama lengkapnya kepanjangan sih Mbak, panggil Eren aja. Eren aja Ya. panggilan akrabnya. Ya, aktivitas saat ini saya adalah karyawan swasta di sebuah kemitraan ayam potong, dan kemudian aktivitas lainnya saya juga adalah salah satu kru di Beteriot Malang. Oh. Ya, kebetulan saat ini diamani sebagai PJ Divisi Kajian. Wah, Masya Allah. Ya. Jadi Better Youth ini sudah ada sejak kapan sih Mbak di Malang? Dan apakah hanya ada di Malang atau mungkin ada di kota-kota lainnya? Kalau di Malang itu Beteriot mulai ada tahun 2022. Tapi kalau berdirinya itu mulai 2018 Mbak. Oh. Pusatnya itu ada di Surabaya, Beteriot Oke. Foundation. Kemudian kalau dalam bidangnya Beteriot Foundation ini lebih fokus sama pembinaan dan pengembangan potensi-potensi pemuda, khususnya pemuda muslim di Indonesia sih. Oke, jadi awal berdiri arahnya fokus ke pemuda dan sampai Iya. sekarang juga seperti itu Mbak? Iya, segmennya memang kita sasarannya anak-anak pemuda sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya, Terus, alhamdulillah banyak sih Mbak, dari program-program kebaikan itu kita bisa menjangkau ribuan anak-anak muda sih. wih. Cabangnya nggak cuma di Malang, ada di Sidoarjo, Jogja, Solo. Insya Allah kita bakal buka di daerah Bengkulu juga sih. Wih. Terus alasan pertama kali Better Youth ini berdiri tuh kenapa sih Mbak? Karena melihat potensinya anak-anak muda di Malang sih Mbak. Karena kan banyak mahasiswa. Oh. Anak-anak muda di Malang kan juga ya dari universitas juga banyak kan. Jadi ya itulah alasan dari tim Beteriot Pusat untuk membuka cabang di Beteriot Malang. I see. Jadi kita pengen memberikan dampak positif aja sih untuk anak-anak muda supaya mereka juga lebih berkontribusi di dalam kegiatan kebaikan dan bisa bermanfaat bagi masyarakat juga. Wih, mantep banget. Nah, sekarang spesifiknya berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan tuh apa aja sih Mbak program-programnya? Siapa tahu nih ada teman-teman yang mulai menyimak. Nah, Kalau di Beteriot Malang ini ada 3 program Mbak yang insya Allah kita rutinkan ya, kita ikhtiarkan 1 bulan sekali kita laksanakan. Yang pertama itu ada program kajian. Di sini program kajian ada 3 program. Oh. Ada kajian pranikah, ada kajian rehat sejenak, sama Beteriot sharing. wah. Yang paling unggul itu kajian pranikah yang Nah, ini dia. buat teman-teman mungkin yang mau Yang coba, menikah, yang single, tapi mau mempersiapkan. ya, mempersiapkan atau Oh. butuh ilmu-ilmu pranikah, boleh datang kok di kajian pranikah. Oke. Gak cuma orang-orang yang butuh itu ya Mbak, butuh apa yang pas pranikah aja. Orang-orang yang sudah menikah juga boleh kok. Ada kok Mbak, ibu-ibu rumah tangga yang itu datang. Ternyata menikah harus ada ilmunya ya Mbak Iya, ya. betul. Waduh, aku tuh sempat stalking IG-nya tuh, judulnya tuh biasanya bikin orang penasaran, Iya. bukan pranikah doang gitu kan, Iya, tapi kayak benar. apakah dia
Itu biasanya betul menjawab jodohku ini sih gitu-gitu. Mbak, kegelisahan para jamaah. Kan kita kan after acara kajian itu kita saling komunikasi ya sama para jamaah. Jadi memang after kajian kita kirim dokumentasi, atau mungkin mereka ada yang tiba-tiba curhat nih sama Ustadz. Nah, itu kita ngambil dari situ sih, mau menjawab kegelisahan teman-teman. Saya termasuk orang yang gelisah. Menunggu ya. Betul. Jadi teman-teman yang gelisah follow dulu ya Instagramnya Better Youth Malang biar bisa update terus. Dan akhirnya juga ustadznya juga kayaknya ustadz gaul masih muda gitu kan. Emang sengaja ya nyesuaiin dengan segmennya atau gimana tuh, Mbak? Sangat menyesuaikan dengan segmennya. Ustadznya masya Allah banget, masih muda Mbak. Iya loh. Di Better Youth Foundation itu. Ini saatnya kita hijrah ya teman-teman semuanya. Oke. Boleh. Kajian pranikah, kemudian ada kajian apa lagi nih, Rehat Mbak? sejenak. Nah, itu apa Rehat tuh? sejenak lebih ke mental health sih Mbak. Mungkin kalau teman-teman kuliah yang lagi penat dengan kesibukannya, atau teman-teman yang lainnya atau penat dengan aktivitas kesehariannya, boleh kok datang ke kajian rehat sejenak. Karena emang perlu dicas. Iya, sih. Energi. Masa handphone doang ya, Mbak ya? Iya, betul. Oke, benar-benar Kita daripada sendiri juga perlu sih. daripada ke arah yang kurang baik betul. gitu ya. Iya, kita juga dapat circle positif, teman-teman yang bisa membawa kita untuk jadi lebih pribadi yang lebih baik. Makin menarik ini, Mbak. Iya. Satu lagi tadi kajiannya tentang Better sharing. Ini lebih kayak ke khusus ahwat ya, Mbak, khusus perempuan. oke. Jadi ini temanya kita kreativitas aja sih. Kemarin sempat bergabung sama Miss Craft. Miss Craft kayak buket gitu loh Mbak. Jadi selain kita ngasih materi, juga ada menampilkan suatu wirausaha dari teman-teman Better Ed sendiri. Ih, seru ya kayak gitu. Jadi kayak pengen menonjolkan juga teman-teman yang lain. Nah, ini siapa sih yang bisa join kalau untuk kajian yang umum kayak pranikah sama yang tadi satunya? Semua bisa join Mbak, semua pemuda, anak-anak muda di Malang boleh join. Kita nggak ada syarat apapun. Ada yang golongan SMA, mahasiswa, pekerja atau ibu rumah tangga itu pun bisa join dan gabung di Better Youth Malang. Dan kita juga ada anak-anak SMA loh Mbak. Iya, sekarang aktif anaknya di bagian media. Ya. Tapi jadi membernya dari Better Youth untuk ngurusin organisasi. Iya, pertama itu kan ada namanya volunteer periodik. Itu jangka waktunya 3 bulan. Nah, setelah 3 bulan, di 3 bulan terakhir itu kita nanya ini, teman-teman itu mau lanjut di volunteer tetap atau berhenti di 3 bulan itu. Dan alhamdulillahnya banyak yang lanjut. Tapi ini betul-betul volunteer gitu ya Mbak. Jadi bukan kayak suatu perusahaan kemudian teman-teman akan digaji dan sebagainya. Volunteer Mbak. Wih, keren. Masya Allah. Ada berapa banyak tuh tim di Better Youth Malang? Kalau di tahun 2023 itu kita masih ada 7 kru. Tapi di 2024 kita bertambah jadi 19. Cepet banget, signifikan 2 kali lipat lebih ya. Karena memang kita sangat ini ya Mbak, sangat benar-benar mengajak anak-anak muda lah untuk tetap berkontribusi di dalam kegiatan-kegiatan kebaikan, di program-program kebaikan yang ingin kita laksanakan. Insya Allah kita ikhtiarkan setiap bulannya. Kalau ada yang pengen join, itu ada oprek tertentu ke awal bulan mungkin atau gimana? Baru aja kemarin kita oprek volunteer. Oke. Tapi ada waktu khusus gitu nggak? Misalnya waktu pendaftaran mahasiswa sekalian oprek juga nih Better Youth? Ada Mbak, 3 bulan sekali. Itu apa biasanya bulan Januari kah? Tergantung ini bulannya sih Mbak. Kalau semuanya Januari kita rekrut, berarti nanti di bulan April ya baru kita rekrut lagi. Oke. Dan itu selalu dipublikasikan ya setiap open volunteer. I see. Menarik nih buat teman-teman yang mungkin sudah mulai lelah dengan hiruk pikuk dunia kehidupan ya. Mulai hijrah lah bahasanya. Bisa bergabung dengan Better Youth. Nah, fun banget kok Mbak. Selain kajian-kajian ini Mbak, apa lagi sih yang biasanya dilakuin? Oh iya, ada kegiatan sosial. Biasanya kita sebutnya youth care. Di sini ini kita terjun langsung ke lapangan, kita cari kampung yang memang kondisi masyarakatnya itu termasuk hidupnya prasejahtera. Jadi kayak ada kriteria khusus dari kami. Nanti kami seleksi, kami survei kalau memang itu udah cocok dengan kriteria yang ada di SOP-nya Better Youth. Langsung kami terjun ke lapangan. Biasanya ada program bagi makan gratis. Nah, di dalam program bagi makan gratis itu juga ada kegiatan kelas edukasi buat anak-anak, beasiswa anak yatim, sembako gratis, sama bazar pakaian. Jadi mereka ada timnya sendiri Mbak.
wih sampai ke sana ya Iya, ternyata. ranahnya. Itu usulan program itu kebanyakan dari teman-teman juga. Gitu. Keren banget ya. Dengan awalnya tadi 7 orang tadi, Iya. bertambah Tambah banyak jadi 19. volunteernya, programnya juga makin Iya. meluas. Oke. Semoga semakin banyak juga anak-anak muda yang Aduh, berkontribusi. amin. Keren. Aku juga sempat lihat di IG-nya tuh ada art therapy kalau nggak Iya, salah. Itu juga benar. termasuk Itu program. salah satu program baru, sistemnya itu kayak kelas, Mbak. Oh. Jadi kayak kalau program yang sifatnya kelas itu ada art terapi, nongbar, Mager. Aku baca. Mager itu makan gratis. Beda lagi ya. Masuk di kegiatan sosial. Banyak ya, dan namanya itu Banyak. lucu-lucu. Jadi aku waktu stalking tuh kayak, kreatif banget ya ini anak Ya, medianya. teman-teman itu buat ini sih, Mbak, apa ya programnya ini selanjutnya namanya yang bikin unik gitu. Orang tuh langsung nempel gitu Iya. kan, art therapy, mager gitu. Jadi sekali stalking langsung Iya, terngiang-ngiang. langsung Oh ini dia program-programnya. I see. Dan kegiatan-kegiatan yang diposting itu adalah kegiatan reguler yang selalu akan diadakan atau seasonal, misalnya habis ini Ramadan nih, mager cuma ada di Ramadan misal. Nah itu kayak gimana sih Mbak pembagian programnya? Kalau pembagian programnya itu yang tadi disebutkan kayak di kajian sama youth care itu memang dirutin, insya Allah kita ikhtiarkan rutin 1 bulan sekali, Mbak. Oke. Tapi kalau di Ramadan nanti memang kita ada program Apa tuh? Youth Care in Ramadan. Insya Allah kita aktivitasnya di panti asuhan sih, difokuskan untuk anak-anak yatim. Oh oke. Nah kalau teman-teman ingin berpartisipasi bisa melalui apa? Selain jadi volunteer mungkin bisa apa? Donasi atau seperti Iya apa? boleh. Jadi teman-teman di sini bisa kok untuk berkontribusi dalam hal donasi atau ingin menyumbang berupa sembako atau hadiah untuk anak-anak itu boleh, Mbak. Itu hubunginnya kemana nih Mbak? Boleh, biasanya itu bisa melalui saya kebetulan admin fundraisingnya. Oh aduh pas banget. Itu ada nih semua informasinya di sosial medianya Better Youth. Ada. Oke. Nah ini kan kita sudah mau menyambut bulan Ramadan Iya. ya. Sudah saatnya nih teman-teman buka dompet ya. Tapi kalau misalnya dompetnya kurang banyak isinya mungkin bisa jadi volunteer. Boleh. Nah itu juga akan ada nanti dibuka untuk Ramadan. Boleh Mbak, boleh. Sangat boleh untuk teman-teman yang ingin kontribusi menjadi volunteer di kegiatan Youth Care Ramadan itu sangat boleh sih. Keren. Nah aku tuh sebenarnya penasaran dari kegiatan seperti ini. Mbaknya ini juga kan punya kesibukan bekerja. Ya. Kok masih mau berkecimpung jadi volunteer gitu? Apa sih dibalik ceritanya itu? Apa ya Mbak ya? Mungkin ini jadi pengalaman berkesan ya bagi saya. Saya tuh dulu tuh saya mahasiswa yang cuman kuliah pulang, nggak mau ikut organisasi. Oke. Karena memang kayak lihat organisasi tuh kayak padat, capek gitu kan. Terus pas di waktu kerja itu kayak saya bosen banget gitu loh, cuman kerja aja, pulang, tidur, rebahan gitu kan setiap hari libur. Terus cobalah ikut volunteer periodik itu kan. Di tahun 2023 coba ikut, akhirnya karena aktif terus di 2024 saya digabung menjadi kru. Nah 2024 jadi kru, alhamdulillah diamanai jadi PJ divisi kajian. Jadi have fun sih Mbak, kerja sambil kita ikut aktif dalam kegiatan kebaikan ini. Jadi kita dapat circle yang positif, teman-teman yang banyak memberi insight ke saya, pengalaman mereka yang bisa jadi inspirasi juga buat saya. Jadi buat teman-teman yang banyak alasan, kalau aduh kuliah ini pusing kalau ditambah-tambah, ini sambil kerja ya teman-teman ya, masih bisa meluangkan waktu. Nah, yang biar penasaran lagi adalah apa sih bedanya sebelum dan setelah menjadi bagian dari Better Youth? Kali ini ada teman-teman yang lagi mempertimbangkan. Kalau dari saya pribadi, ya dari personal experience-nya. Itu saya orangnya introvert. Saya nggak mau ngomong gini Mbak. Oh iya nggak berani. Tapi setelah ikut Better Youth, setelah ikut Better Youth kan memang kita latihan untuk public speaking, kita untuk nyampein materi, belajar untuk sharing, belajar untuk menjadi leadership. Dari situ sih Mbak, saya akhirnya berani untuk bisa belajar menjadi pribadi yang lebih baik, nggak yang introvert, nggak yang takut untuk bersosialisasi. Jadi turut memberdayakan volunteer dan kru juga ya? Iya, benar Mbak. Itu ada beberapa program-program internal juga berarti ya? Yang ada internal benefit namanya Barokah Lab Spirit. Itu biasanya
di pematerinya itu adalah ustadz-ustadz dari Patriot Foundation Pusat di Surabaya. Itu biasanya setelah jam subuh. Iya Mbak, jam 5. Wah, nggak bisa tidur lagi nih teman-teman ya kan? Tapi enak sih Mbak, maksudnya ilmu dan materi yang kita dapat itu bisa lebih nyampe gitu loh. Kadang kan kalau malam ngantuk ya. Betul. Kalau Zoom meeting. Wow, ini pengalaman sekali ya kita kalau meeting selalu malam. Benar. Kalau kajian pagi kan pas fresh gitu loh. Benar. Sebelum memulai aktivitas gitu. Seru ya. Seru banget. Ada nggak Mbak cerita-cerita unik menarik dari teman-teman lain deh yang mungkin waktu sharing juga punya cerita seperti Mbak Erin? Ada sih Mbak. Mereka punya case yang beda-beda ya. Ada yang mentalnya itu kacau gitu loh, mental health-nya terganggu. Setelah kita bergabung dengan Patriot Foundation ini, mereka lebih rileks gitu loh Mbak, lebih baik gitu loh. Jadi setiap mereka after kegiatan kita tanyain gimana perasaannya, gitu. Gimana hari ini, butuh waktu istirahat berapa lama gitu. Kita juga lebih caretaker aja sih sama teman-teman yang ada di Patriot. Jadi nggak cuma menyertakan mereka ikut kajian, tapi kita harus ada saling rasa simpati, peduli, perhatian. Jadi support system. Iya, support systemnya. Jadi memang kita kayak keluarga banget sih Mbak. Itu ada kayak kumpul rutinnya gitu nggak sih Mbak selain event-eventnya tadi? Ada 1 bulan sekali. Biasanya kita ada rapat rutinan, memang membahas program selanjutnya dari setiap divisi. Dari divisi kajian, youth care, sama kreatif media. Oh, itu 3 divisi yang selalu ada, baru jadi anak-anak programnya nanti. Oke. Mau dilaksanain tanggal berapa, kapan, pematerinya siapa, mau ambil tema apa, itu sih biasa kita lakukan Nah ini kan habis ini Ramadan, tadi udah diceritain ada program. Kira-kira kan lo yang terdekat deh, misalnya sekarang mau ada apa, entah itu kajian atau apa? Tanggal 23 Februari. Ada apa 16 Februari ini nanti ada youth care. Youth Oh. care, kampungnya apa ya kemarin? Pokoknya tanggal 16 ini nanti ada youth care Kak. Terus tanggal 23 ada kajian pranikah. Wah ini Antara kamu dan ibu judulnya. ini akan kita potong jadi potongan reels ya. Antara kamu dan ibu. Mencari ini apa, ridhonya ibu. Milih itu Kak. Aduh. Berat sih. Emang kayaknya judulnya selalu yang unik-unik ya? Iya, unik-unik. Apa yang aku lihat tadi di Instagram? Apakah dia benar? Apakah benar dia orangnya? Oh iya, itu yang bulan Januari kemarin. Oke. Tapi itu semuanya sebenarnya kajiannya kurang lebih sama atau sesuai dengan tema gitu. Jadi kalau misalnya tentang antara kamu dan ibu berarti akan fokus di POV itu atau seperti apa? Fokus sesuai tema Mbak. Oke. Saya yang tertarik ya Mbak ya. Gak apa-apa, datang aja loh. Ini di mana sih biasanya kalau ada acara kayak gini? Kalau kita ini kajian pernikahannya di Masjid Al-Huda. Gria Santa. Gria Santa. Oke. Kita udah netapin untuk peminjamannya selama setahun di sana. Wih, Masya Allah. Awalnya itu kita cuma cari-cari masjid gitu loh Mbak. Sempat mau nyoba di Raden Patah ini kan. Tapi cuman kalau hari libur memang ada SOP kan. Nggak bisa. Jadi kita alhamdulillah dapat relasinya di Masjid Al-Huda. Yang boleh ikut siapa aja Mbak? Bebas. Yang sudah menikah pun boleh. Kan antara kamu dan ibu, ajak ibunya sekalian gitu boleh lah ya. Boleh. Terus setiap event-eventnya dari Patriot ini ada HTM-nya atau free untuk umum nih Mbak? Kalau free. Serius? Free untuk umum ya. Kalau yang HTM untuk art terapi aja sih Mbak. Art terapi. Ruang mendengar itu. Oke. Jadi penasaran di art terapi itu ngapain teman-teman? Bikin something? Iya, gambar. bikin something kayak mengeluapkan emosionalnya. Sambil marah-marah gitu nggak Mbak? Enggak. Itu kayak mengeluapkan emosionalnya melalui gambar atau tulisan. Itu baru 1 Februari kemarin diadain di MCC. Insya Allah ada lagi nanti. Jadi kegiatan muter-muter Malang berarti ya? Iya, muter-muter di Malang Mbak. Asik nih ya. Dan semua kegiatan ini bisa dilihat di sosial medianya Patriot Malang. Patriot Malang. Oke, menarik. Oke. Dan untuk jamaah yang ingin gabung di Patriot Malang juga bisa melalui program Nongbar atau Transforma.
Apa tuh? Tongbar ini kayak apa ya? Kayak better sharing gitu, tapi nanti kita ada pembinanya Mbak, pembina tetap, namanya guardian. Ya, itu nanti yang akan menyampaikan nasihat-nasihat, materi-materi, atau jadi tempat sharing kita. Yang Masya Allah ilmunya udah lebih lah. Wah, ini menarik nih ya, buat yang kesepian di kos-kosan daripada salah cari teman curhat gitu ya. Oke, aku tuh sempat baca salah satu postingannya, katanya ada yang mau ngisi nombar tapi akhirnya terselamatkan dari kecelakaan yang di Batu itu. Nah, itu guardiannya. Karena waktu itu kita kan mau nomor online, karena kendala. Biasanya kan ada, kita selang-seling nih Kak, online offline. Tapi waktu itu karena memang ada urgensi, jadi beliau mintanya online. Nah kemudian tuh beliau izin kalau diundur jamnya, mau nganterin mama sama adiknya. Nah itu pas itu ada tragedi kecelakaan bus itu Mbak. Terselamatkan gara mama. Nganter mamanya. Ini bagus banget guys postingannya, kalian harus lihat karena baru di re-upload lagi kalau nggak salah ya. Adalah kaptennya dari Betriot Malang Mbak, namanya Mbak Rahmi. Luar biasa. Kaptennya perempuan. Perempuan kaptennya. Perempuan tangguh ya untuk di semua program. Masya Allah. Tapi di Better Youth ini variatif, maksudnya nggak hanya perempuan ya Mbak ya, maksudnya ada teman-teman yang laki-laki juga. Oke. Jadi siapapun bisa bergabung lah ya. Boleh, siapapun boleh. Ada syaratnya nggak? Tinggi badan? Nggak ada syarat apapun. Pintar mengaji? Takut deh Mbak. Aduh, kita ada program namanya Quran for You. Di situ kita juga menyediakan fasilitas untuk belajar mengaji. Masya Allah. Sebentar lagi bakal dibuka kok Mbak. Free Mbak? Free. Ini benar-benar mewadahi para pemuda ya, tidak hanya pemuda baik tapi yang mau berproses menjadi baik. Jadi nggak harus langsung jadi orang baik untuk bergabung di Better Youth. Namanya juga Better Youth. Untuk Better Youth menjadi baik. Jadi boleh banget berproses di sini. Seru nih yang tadi tuh yang nombar itu ya. Iya seru. Oke. Seru banget Mbak. Tadi satu lagi kayaknya belum kebahas. Nombar sama lupa Mbak. Nombar. Oke deh. Terapi Quran for Youth. Sudah terbahas semua ya. Sudah terbahas Oke, mantap. Jadi buat teman-teman yang mungkin habis ini mau cari kegiatan positif, bisa untuk join. At least follow dulu lah ya Instagram Better Youth. Oke, ini last question nih. Kira-kira adakah pesan nih buat teman-teman yang mungkin sekarang sedang galau, bimbang dan sedang mau berproses menjadi baik? Gimana nih? Mungkin pesan dari saya gini sih Mbak. Kita tuh insya Allah ya, Allah anugerahkan potensi di dalam diri kita. Nggak ada manusia satupun di dunia ini yang tidak dianugerahi potensi. Tinggal bagaimana kita aja memanfaatkan dan memaksimalkan potensi itu di dalam hal-hal kebaikan. Kemudian ada pesan sih dari Ustadz yang biasa disampaikan kepada kami, bahwasanya kita akan selalu disibukkan oleh dua perkara. Jika tidak dengan perkara buruk, pasti dengan perkara baik. Jadi kalau teman-teman punya potensi yang pengen teman-teman maksimalkan di jalan kebaikan, boleh kok bergabung di Better Youth Malang atau di komunitas dakwah lainnya. Insya Allah apapun yang kita lakukan di jalan kebaikan, Allah akan membantu kita di urusan lainnya. Ada nih, biasanya kapten itu selalu ngasih booster Mbak buat teman-teman di Better Youth Malang. Bunyinya itu di dalam surat Muhammad ayat 7. Barang siapa yang menolong agamanya Allah, niscaya Allah akan menolong urusan lainnya. Itu sih yang selama ini kita rasakan. Jadi selain kita sibuk dengan dunia perkuliahan, kerja, terus kita punya amanah di Better Youth Malang, itu yang kita rasakan Allah mudahkan urusan-urusan lainnya. Minimal ketika kita mendapatkan ujian, kita dikasih hati yang tenang. Ya Allah, Masya Allah, ini langsung kayak cut gitu ya. Kemana aja nih selama ini ya saya dan juga mungkin teman-teman. Semoga ini menginspirasi, membuka hati dan pikiran kita juga ya. Mbak Erin, terima kasih banyak sudah berkenan untuk sharing. Semoga selalu istiqomah, selalu menebarkan inspirasi dan kebaikan. Jadi banyak yang tertarik magnetnya nih ya untuk bergabung bersama Better Youth. Yang bergabung di Better Youth. Siap, ditunggu ya actionnya teman-teman untuk berbuat kebaikan. Mungkin salah satunya melalui Better Youth Malang ini. Dan terima kasih juga untuk sponsor kita pada episode kali ini, yaitu dari
Oronaminsi dan juga dari Reason Bakery Co yang sudah support untuk episode kali ini. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye!